Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yaqulu Allah ta'ala fil muhkami tanzili wa huwal asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Untuk menuju Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hakikatnya pada waktu
waktunya seperti yang Ustaz tadi bilang, kalau waktu kita ajal sudah menjemput, lagi kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Masya Allah guru, Irman guru kita Bapak Doktor Taufik ini penasehat MUI Pasar Minggu ya, dengan saya dulu kepala Kementerian Agama Jalan atas tanah masa hadir. Maaf dulu ya. Jadi yang dipanggil al-insan bukan nas lagi, pribadi-pribadi kita nih. Nanti suatu saat kita akan menghadap Allah. Semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita datang ke sini hadir itu takdir. Takdir kan? Takdir. Kalau bukan karena takdir Allah dan kita minta datang ke sini. Ada yang kayak Allah dari seminggu kemarin, mudah-mudahan Jumat tanggal 26 ini bisa hadir. Hari kita begitu. Tapi Allah takdirkan langkah kita ringan datang kemari. Jadi kalau kita nggak cinta majelis Pak, ini hari udah ada yang di mall, ada yang sibuk kerja masih di kantor, ada yang di perjalanan. Apalagi hari Jumat sore nih habis gajian, ya gajian, habis gajian. Jadi yang pada tadinya itu udah pulang, antri jalan. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita hari ini datang. Ini nanti apa? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka beruntung orang yang masih peduli menyadarkan diri kita untuk hadir di tempat-tempat semacam ini di majelis ilmu. Kenapa? Nanti di hari kiamat kita yang akan ngerasain apa yang kita rasakan. Ayat 7-nya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, nanti akan diberikan buku catatan amal dari tangan yamin. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka orang yang sudah diberikan buku catatan amalnya dari tangan kanan, maka hisabnya nanti ringan, pertanyaannya akan ringan. Punya motor, buat apa motornya? Kalau motornya buat ngaji, alhamdulillah. Mobilnya punya buat apa mungkin? Buat kebaikan bukan? Buat kebaikan. Baju kokoh yang dia beli itu buat apa? Buat dipakai buat majelis. Kain sarungnya BHS dipakai buat apa? Buat ngaji. Buat Idul Adha atau Idul Fitri doang setahun sekali pakai. Makanya kain sarung jangan banyak yang dilepit-lepit aja dipakai. Ya semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita aman, dapat buku catatan nanti kita dari tangan kanan, maka kita nanti bisa ringan, insya Allah. Makanya ada orang bilang, apa sih kita kagak kayak orang-orang? Emang apa? Orang-orang enak mah pada jajan di Indomaret, pada jalan-jalan ke mall, pada persiran, kalau bahasa orang kampungnya pada jalan-jalan pakai mobil. Hari Sabtu udah pada weekend, pada ke puncak, ada kemana-mana. Kita ngapa begini-begini aja mah, ke mall kagak, boro-boro ke mall, ke Indomaret teman kita jajan belanja. Tenang, anak. Semuanya pada hakikatnya ada gilirannya. Tapi hidup kita sederhana, susah, itu gak apa-apa, jangan heran. Kenapa emang? Tuh diajak anak-anak kita ngantri ke mall, gak usah ke mall dan ke Indomaret. Iya Pak, orang-orang pada enak emang ambil jajanan, makanan, dimasukin di keranjang. Habis itu pada ngapain tuh? Habis masukin makanan semua ngantri di
gimana ngantrinya? Dikasih. Lama itu pada ngantri ya Pak? Iya, pada ngantri. Kok kita bebas aja mau maju ke depan boleh, kagak boleh. Kita kagak ditanya ya. Emang kagak lebih apa-apaan apa yang mau ditanya? Kalau yang pada bawa belanjaannya ditanya dia ngantri itu. Baru mana mau tuh nanti di hari kiamat bakal begitu kita. Di dunia yang sudah kita masuk ini, yang baik, yang buruk, nanti di hari kiamat di hadapan Ahkamul Hakimin akan ditanya satu-satu tuh. Ngantri semuanya. Kalau yang tidak banyak bawa beban, gampang dia melegatnya, nggak ada yang ditanya. Makanya baik hasabu hisabai. Kita lihat lagi di Quran surah Al-Kahfi. Ini jadi makan kita baca ayat 49. Ya buka yang punya Android, surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyrikina mimma fihi. Ya, lihat surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyrikina mimma fihi. Nanti pada saat buku catatan amal diletakkan oleh Allah, maka kau lihat wahai Muhammad, fataral mujrimina musyrikina, engkau akan melihat mereka orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, musyrikina, mereka nanti akan merasa sedih, ketakutan. Mimma fihi, dengan apa-apa buku catatan yang dia lihat, gemeter. Ya Allah, rapor saya merah kalau begitu. Itu kalau anak sekolah bandel dapat buku rapornya jelek, takut kan kira-kira? Takut tuh omelin aku bawa tak. Kalau orang kita bisa lihat gitu, diomelin tuh, gemeter dia dengan apa-apa yang dia di buku catatannya. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailanatana ma li hadzal kitab. Masya Allah, ya Allah, ini buku mengapa begini nih? Celaka kami. Ma li hadzal kitab, kalau gitu ini buku catatan apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Enggak ada yang tertinggal, semua catatannya ada. Enggak ada yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha, semuanya tercatat di buku itu. Masya Allah. Tiba-tiba lagi duduk begini ada yang nyender, ada yang lagi ngomong, mikirin apa entah, dicatat. Ya Allah, ada yang lain, ada melihat. Dari surat Al-Kahfi ayat 49. Nggak ada yang ketinggalan, semuanya tercatat. Illa ahsaha, semuanya akan dicatat di buku kitab kita nanti di hari kiamat itu akan ditanya. Makanya jangan kecil hati. Lihat lagi nanti di surah Yasin. Sering banget kita baca surah Yasin ya. Nggak hafal kita. Ayat 12 baca tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terus surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami juga yang mencatatkan apa-apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa atharahum, terus apa lagi? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya akan dicatat semuanya. Nanti di hari kiamat tidak ada tuh catatan-catatannya. Makanya bapak-bapak disuruh kalau ke masjid, langkahnya
Masjid rumah kita sebelah kiri, berangkatnya lewat mana tuh? Kita baliknya beda lah, putar sebelah kanan. Berangkat dari kiri, pulangnya dari kanan. Kalau ke masjid lewatnya lewat sini, lewat sebelah apa jalan yang dekat sini, pulangnya putar yang jauhan. Tuh, apa emang? Biar ada asar, biar ada apa tuh? Bekas-bekas peninggalan kita pada saat kita melangkah untuk kebaikan. Karena gitu makanya hidup begini tuh ada, kalau polisi bilang ada apa? Jari. Kalau polisi aja pakai sidik jari polisi. Ya kalau ada yang kejahatan yang dicari apa? Bekasnya tadi itu telapak kakinya. Apalagi kita berbuat kebaikan itu semuanya akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belum kita ada majelis kita hadir. Alhamdulillah semuanya akan menjadi ini CCTV-nya nih. Ketua DKM aja yang pengurus yang lihat. Tapi CCTV Allah itu lagi catat kita, lagi direkam. Kita pengen begitu pas meninggal, wah ditunjukin itu tampilin itu nanti. Jadi tampilinnya apa? Apa yang sudah kita lakuin nanti di hari kiamat ditampilkan di seluruh umat manusia. Bukan hanya diri kita, istri kita, anak kita, semuanya ngelihat. Masya Allah. Ngelihat apa yang sudah kita lakukan. Makanya keluarga kudu kita tata dari sekarang. Sebelum keluarga kita tata diri kita. Kepala keluarga itu bertanggung jawabnya luar biasa. Kenapa memang? Nah itu dia, makanya segala sesuatu harus kita pikirkan. Apa di antaranya? Anak-anak kita yang menjadi kader buat kita. Anak-anak kita nanti yang menjadi generasi hidup kita. Mereka yang akan terus membawa tonggak nama baik keluarga. Itu harus kita tanamkan ke anak-anak. Engkau dulu ngajari bapak ngaji, engkau ngajarin bapak belajar madrasah untuk berbuat baik. Sekarang kamu itu, tapi kita punya anak, ajarin ke anak kita. Dari anak kita ajarin lagi ke cucu. Karena pada hakikatnya semua nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kepada kita apa? Kehidupan di akhirat nanti kita bisa berbahagia bersama dengan keluarga kita di dunia. Bukan surat At-Tur ayat 21. Ya, punya Android bukan surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum man amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keadaan iman, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi Pak, kalau kita masuk surga kagak sendirian. Masuk surga kita ngajak keluar. Makanya liqa'u fid dunya wajtima'u fil jannah. Prinsip kita orang beriman itu hidup berdampingan dengan keluarga, bahagia di dunia, dan juga nanti ketemu lagi reuniannya di surga. Makanya tuh cari bapak-bapak kita nih, orang tua yang punya anak. Kalau kita punya anak gadis, kita ingetin, nah kalau nyari pasangan laki-laki calon imam kamu nanti, seorang laki-laki gak usah muluk-muluk, cari aja yang 3T 3 triliun, bukan, pokoknya 3T aja kalau cari pasangan itu. Yang pertama laki-laki itu T-nya yang pertama takwa, kan gitu kan ya, masyaallah sahabat man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Terus apa di antaranya?
asabiha wa asabiha. Terus fatfar bidatin taribat ya. Kalau agamanya udah bagus, takwanya udah oke, insya Allah keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang pertama, takwa. Pokoknya yang soleh dah, yang soleh. Gak boleh denger azan. Pokoknya segera tegas. Yang kedua T-nya apa? Tampan. Tuh, cari yang ganteng suruh. Punya mantu ganteng, girang kita. Cari yang ganteng, udah takwa, soleh, ganteng. T yang ketiga apa? Hadir. Wah, matre dong gitu. Nah, boleh juga gitu ya. Jadi kalau katakan lagi bapak kita emang modal cinta doang. Gitu. Kalau yang punya anak perempuan, kalau kita punya anak laki, nyari bini, nggak usah yang muluk-muluk, 3S. 3S. Pertama soleha. Tuh, soleha. Cari dia yang sama bapak ibunya taat. Emang apa begitu Pak? Dia kalau cari seorang wanita yang hormat, takzim, dia berbakti kepada bapak ibunya, berarti dengan engkau nanti dia akan taat. Tuh, gitu. Ada yang belum nikah itu? Oh, 2 kali. Tuh ya, S yang pertama soleh. Yang kedua apa S-nya? Sabar. Dari perempuan kalau sabar enak. Gak ada duit sabar. Jarang itu. Ada duit banyak juga sabar. Kenapa emang? Susah sabar, senang sabar. Soalnya emang begitu tuh. Kona'ah. Begitu ya. Begitu. Sabar. Ya Allah. Yang ketiga apa? Ada tahu yang ketiga S-nya? Cantik. Yes. Cantik, saking cantiknya pakai S, cantik. Pola itu. Ya begitu. Palingan dan dindun dan dandanannya. Din apa agamanya? Dun dunia dan dindun. Terus saya begitu jadi ini pasangan dan dindun. Palingan di bawah takziah gak malu-maluin. Ya Allah buat takziah. Ya maksudnya kalau takziah aja kita bawa udah cakep, bagaimana kondangan gitu. Kenapa jadi kesal-kesal sih? Ini ayat tadi maksudnya jelasin begitu tuh. Jadi kalau mau masuk surga, surat At-Tur, ya surat Quran surat At-Tur ayat 21 tadi begitu. Nah makanya beruntung kita nih, kita selalu doa. Makanya istiqomah ini susah. Istiqomah itu susah. Dulu kan sering saya bilang ke sini, kalau pengen nyobain sholat seminggu laksanakan, gak usah banyak-banyak, seminggu aja sholat jamaah, jangan pernah putus. Ntar begitu udah seminggu sekali aja cobain, akan berasa ada tuh. Oh iya ya, agak enak, ada yang kurang rasanya. Mulainya dari mana? Mulai sholat jamaah dari sholat subuh, yang paling susah dulu dah. Kalau subuhnya udah terus menerus continue, yang lain insya Allah minggu. Yang paling susah bangun subuh, benar nggak Pak? Kadang-kadang usia nih, kemarin saya di sholat subuh tuh jalan bareng-bareng. Itu usia senior-senior. Saya kalau udah jam 1 kagak bisa tidur lagi, kering mata. Tapi begitu jam 4 mata mulai ngantuk. Saya kata itu mah begitu ya, karena faktor usia. Jam 1 nggak bisa tidur ya, terus ngapain bingung gitu, udah mulai bingung. Doa, udah apa aja saya baca, suruh doa udah apa aja baca, Quran baca, mata perih, baca Quran mata mulai perih. Duduk lama udah kagak kuat, jadi mau ngapain aja. Makanya pada saat itu apa? Kalau di jam 4 ngantuk mulai, nanti hati-hati sudah lagi kalau udah begitu. Kalau masih bisa mandi,
sepertiga malam itu dianjurkan langsung pakai air, langsung air tanah. Nggak usah pakai water heater lagi tadi. Ya, pakai air aja saya bilang tuh guyur dari kaki, jangan langsung pala aja, kebul. Jadi kalau mandi ada urutannya juga, kaki dulu siramin guyurin dikit-dikit, naik ke betis, urut-urut, ambil ngomong ya Allah biar sehat kaki saya. Gitu. Umar bin Khattab muhasabahnya gitu, dipencut tuh kaki, ini kaki dihisabkan kan kata beliau maqalanya apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kaki jangan buat jalan yang agak benar. Terus sampai di praktek sehat-sehat gitu. Jangan ngeluh dulu ya Allah rematik gitu. Rematik sakit banget ya Allah. Jangan ngomong gitu, sehat-sehat gitu. Naik ke bahan biar pinggang sehat, biar rukunya kuat. Naik lagi dikit-dikit naiknya baru pala diguyur, seger sehat. Air di sepertiga malam itu air yang paling terbaik yang Allah keluarkan buat kita. Udara yang paling baik udara di sepertiga malam. Jadi kalau pagi jam 3 itu sepertiga malam tuh jam 3:30 itu udara bukain jendela tuh. Tapi ingat jangan lupa jendelanya udah ada tralisnya, masih gelap langsung tiduran, maling lagi masuk. Bukan, itu udara yang paling segar. Makanya dulu Rahmatul Mabrur Sayyiduna Abah Adom ada terapinya gitu misalnya. Yang ada dulu di pesantren apa namanya Surabaya ya. Tapi sebetulnya di Abah Adomnya nggak ada gitu, ada di tempatnya khusus. Ada terapi di satu tempat begitu. Kalau ingin apa namanya agar supaya kita ini sehat itu dimandiin di pagi apa namanya pagi-pagi menjelang subuh ya, itu terapinya bagus. Jadi kalau kita udara kurang sehat itu paling enak bukain jendela pagi-pagi jam 3. Kemudian apa lagi, mandi subuh itu segar. Makanya orang kalau sholat subuh dia mandi insya Allah awet muda. Cobain dapat awet muda, badan sehat segar. Terus apa? Orang yang sholat subuh berjamaah itu pagi-pagi dia belum berdoa, udah didoain oleh para malaikat. Kan Rasulullah doa gitu, Allahumma barik lana fi ummati ala fi buku, Allahumma barik lana ala ummati, Allahumma barik li ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan keberkahan buat umatku di pagi hari. Itu dapat pahala. Makanya orang mau sukses gak usah repot-repot. Kalau jabatan ini bapak-bapak yang masih punya karir, ya Pak Kepala, itu tuh kalau mau karir kita bagus, subuhnya jangan ditinggal. Rasain sendiri. Apa diantaranya? Masa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan memberikan kita derajat yang tinggi, dimudahkan segala urusan kita. Gak usah lagi kita datang ke orang pintar. Karena ada begitu mau naik jabatan ke orang pintar. Berarti kita dia orang pintar, kita orang alim. Bodoh kita jangan. Minta sama Allah. Makanya tadi segala sesuatunya subuh itu jangan sampai ketinggalan. Anak saya begitu tuh. Anak saya pokoknya kalau dia jam 3:30 udah kita bangunin tuh siap-siap. Udah siap-siap terus subuh bareng-bareng. Biar kata wiridnya juga tidur-tiduran bulan-bulan ke bawah. Akar itu tempat kita tetap sholat, ada sholat masjid. Subuh jangan ditinggalin. 2 rakaat sholat subuh apa lagi? Kan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu masih lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya orang yang paling kaya orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Makanya qobliyah subuh jangan datang ke masjid langsung duduk nyender, jangan. Subuh doa dulu tuh. Terus banyakin apa? Istighfar. Ada ajaran kita tuh kalau qobliyah subuh baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu luar biasa pahalanya.
kita menyanjung mengagungkan Allah dengan tasbih, maha suci Allah. Itu pada saat kita baca tasbih, pada hakikatnya nanti apa? Kalimatani hafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila. Ada dua kalimat mudah ringan diucapkan dengan lisan. Sakilatani fil mizan, tapi berat timbangan nanti di yaumil mizan, akan berat timbangan nanti di mizan. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallah dengan istighfar. Apalagi salat subuh, wa qur'anal fajr, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Saya kalau imamin subuh kadang-kadang kalau kita lagi berasa ayatnya suka merasa kita ya Allah, belakang kita malaikat. Biar kita lihat satu baris dua baris berapa saf itu di belakang, tapi malaikat ada bersama dengan kita. Makanya sunnahnya kalau salat subuh bacaannya jangan pendek, jangan kulhu trikul, jangan bacaan trikul 30 ya, jangan. Kalau bisa surat Al-Fajr. Kalau nggak baca satu surat dibagi dua, takutnya lama banget imamnya bergantung, lama banget. Yang sebaik di situ lama, kita sama aja kuliah puluh. Kalau subuh sunnahnya gitu, tapi ada ukurannya, bacanya jangan panjang, lama. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i, kata Imam. Ya, kemut hadir, bacanya hadir. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhati ma'imad allati lam yukhlaq mithluhu fil bilad, فاستغفر فستصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد أما من الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقرره ونعمه فيقول ربي أكرمن. Itu yang anak-anak ya gitu biar enak subuh. Apa maksudnya biar enak? Biar jamaahnya nggak ngantuk. Ini kadang pulas imam salah, diem aja. Udah nanti di belakang imam udah ingat terus. Saya begitu, imam juga kadang-kadang suka kelewat, suka kelupaan. Apalagi surat At-Tin suka gitu tuh, ya kan? Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadha balagha min al-ardi insana fi ahsani taqwim laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu 'ala illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Sering gitu. Sama wadduha begitu. Ini imam nih, hati-hati, imam juga begitu. Saya di tempat lain begitu kan suka apa namanya lagi bertamu di mana gitu. Ada yang salah. Imam tuh pokoknya hati-hati tuh. Hati-hati. Ad-duha walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau al-a'la ada lagi walal akhiratu khairu wa abqa. Ini cuma balik-balik. Ya. Nah, karena itu di bulan Muharram ini yang tadi ayat-ayat yang saya bacakan tadi paling tiga untuk kita apa? Untuk bermuhasabah. Paling kita evaluasi, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Insya Allah. Ya, paling tidak timbul sifat di antara kita di tahun baru ini sifat muraqabatillah. Apa sifat muraqabatillah? Bahwa kita segala sesuatunya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid, di rumah, di kantor, di tempat lain diawasi CCTV, tapi kalau Allah punya CCTV kiraman katibin,
Dua malaikat yang selalu ada di samping kita, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Tuh, la yuqaddiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak akan mencatat semua yang kita lakukan, baik yang kecil apalagi yang besar, semuanya dicatat dalam buku catatan amal kita. Mudah-mudahan catatan amal kita semuanya amal yang baik. Bagaimana kalau catatan kita kemarin banyak yang buruk? Hapus, delete dengan apa tuh? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfarin mata, ya Allah, mata saya kalau jalan jelalatan, ampunin ya Allah dengan istighfar. Mulut, istighfarin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mulut saya suka bawel, ampuni ya Allah dosa mulut saya. Tangan saya suka jahil. Orang di WA teman kadang-kadang ngomel, teman WA gak dibalas, gak disautin, marah, baper gitu. Ampunin ya Allah anak kita. Kaki melangkah kemana aja ya Allah, istighfar ampuni itu. Jadi Umar bin Khattab hasibu qoblaan Tuhan. Kalau Sayyidina Utsman apa? Beliau kalau lewat kuburan selalu nangis. Tuh, Utsman bin Affan. Kita begitu tuh, mudah-mudahan akan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca yang dari kafaaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.